Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Habidah. Nah, langsung saja ya. Di sini saya akan menjelaskan suatu buku yang berjudul Sejarah Pendidikan Islam yang dituliskan oleh Profesor Dr. Haji Samsul Nizar MAG yang diterbitkan oleh Prenada Media Group. Nah, saya di sini akan menjelaskan insyaallah satu bab yang berjudul Transformasi dan Kontribusi Intelektual Islam atas Dunia Barat, halaman 135. Nah, seperti yang kita tahu, dunia barat ini telah mencapai kemajuan yang sangat pesat, terutama dalam bidang sains, pengetahuan, ataupun dalam teknologinya. Nah, barat dianggap mampu menyajikan berbagai temuan baru secara dinamis dan varian. Nah, sehingga memberikan kontribusi yang besar terhadap sains dan teknologi untuk saat ini. Nah, namun demikian, meskipun barat sekarang ini telah dianggap maju, faktanya secara dulu atau menunjukkan bahwa kemajuan yang mereka peroleh tidak terlepas dari perkembangan intelektual yang begitu pesat pada masa sebelumnya. Nah, yakni seperti masa-masa kejayaan dunia Islam. Ketika itu dunia barat masih berada pada masa kegelapan akibat doktrin gereja. Nah, sementara di belahan timur itu mereka semakin memajukan atau berkembang. Umat Islam telah membentuk suatu peradaban gemilang yang dilatar belakangi oleh semangat ilmiah yang berkembang dengan pesat. Jadi dulu itu dunia barat masih dalam kegelapan yang dipengaruhi oleh doktrin gereja atau bapak-bapak dari gereja, kaum gereja. Nah, tetapi di belahan timur itu mereka berkembang ilmunya dalam sains maupun teknologi. Ya, jadi sehingga dunia barat itu masih dalam kegelapan. Nah, jadi dulu itu barat dikuasai oleh doktrin gereja yang cenderung menolak kajian ilmu pengetahuan dan budaya berpikir atau filsafat. Jadi mereka itu tidak menerima pengetahuan baik itu sains ataupun filsafat, teknologi. Jadi mereka itu ya pendapat mereka sendiri gitu, dipengaruhi oleh doktrin gereja. Nah, setelah bapak-bapak gereja Kristen ini, agama Kristen telah diresmikan di dunia barat. Mereka agama resmi Imperium Romawi pada dasawarsa ketiga abad keempat Masehi. Mereka tuh bersemangat atau melakukan kampanye membasmi ilmu dan filsafat. Mereka menganggap ilmu itu sebagai sihir, jadi tidak percaya. Kebencian mereka pada pengetahuan manusia dinyatakan dengan peribahasa mereka, ketidaktahuan adalah sumber kesalahan. Nah, jadi mereka itu menganggap bapak-bapak gereja itu menganggap ilmu ataupun peribahasa ataupun pengetahuan yang lainnya ya sumber kesalahan, ketidaktahuan adalah sumber kesalahan bagi mereka. Nah, bahkan perpustakaan yang ada di kota Alexandria itu dianjurkan bapak-bapak gereja dihanguskan pada tahun 389 Masehi, dan sekolah-sekolah filsafat di Athena
ditutup pada tahun 529 Masehi dan para pengajarnya diusir. Perpustakaan istana yang didirikan oleh Kaisar Agustinus Caesar dibakar oleh Paus Gregorius Agung 550 sampai 604 Masehi. Ia melarang orang membaca karya para pengarang Yunani dan Romawi kuno. Dan seolah-olah dunia barat itu ya udah dikuasai oleh bapak-bapak gereja ini. Bahkan pada masa ini, masa kegelapan di dunia barat ini, ilmuwan tuh dianggap kafir, zindik, dan keluar dari agama Masehi. Karena itu mereka disiksa dan dihukum dengan berbagai macam hukuman. Sebagian dari mereka ada sebagian mereka itu melarikan diri ke Asia dan menetap di Syria, Irak, dan Jazirah Arabia. Nah, di sana mereka itu dapat bebas mengajarkan ilmu dan filsafat Yunani yang mereka dapati. Ya, oleh karena tindakan gereja tersebut, maka dunia barat sunyi, senyap dari filsafat dan ilmu pengetahuan selain dari ilmu agama Masehi, yaitu doktrin gereja tersebut berkembang hingga abad pertengahan, sehingga pada saat itu dunia barat mengalami masa kegelapan yang pada akhirnya berakhir dengan perlawanan para ilmuwan yang mempertahankan pendirian ilmiahnya dan berkoalisasi dengan raja untuk membangkang kekuasaan gereja. Nah, koalisi ini berhasil dan tumbanglah kekuasaan gereja sehingga muncul Renaissance yang pada akhirnya melahirkan sekularisasi dan lahirlah dikotomi antara ilmu dan gereja agama. Ya, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.